kronologinya mati aja karena gugur di sindok mati aja. Percaya aja aku aja. Sapati sindoknya namanya. Orang ada mati orang. Kenapa lah orang. Nah, maka nama gugur di sindok tadi kisah saudara. Dikisas. Padahal zaman Nabi pembunuhan tuh pakai benda tajam. Nah, ini nganya ijtihad ulama, maka hukumnya tuh fikih kita. Nah, itu. Pas malam orang mati membersih gigi. Tahu kisahnya ada? Nah, itu karya. Itu cerita membahayakan. Nah, wa nahwi dzalika dan lain-lain min masailil khilaf, dari permasalahan khilafiyah. Nah, bila khilafiyah itu kan dalilnya kada jelas, harus dikaji secara detail. Tuh. Dalam mazhab Imam Hanafi, apa hukumnya witir? Apa hukum salat witir mazhab Hanafi? Wajib. Mazhab Syafi'i sunat. Udah. Nah. Kemudian apa hukumnya salat 5 waktu? Mazhab Hanafi fardu. Mazhab Syafi'i fardu, iya, wajib, iya. Mazhab Hanafi salat 5 waktu fardu, salat witir wajib. Adakah perbedaan antara fardu dan wajib? Dalam mazhab Hanafi ada. Mazhab Syafi'i Bang tidak ada. Tapi kalau rukun dengan wajib terjadi perbedaan kalau di pintangan bab haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Jadi kalau wajib haji itu seperti sunat ba'at. Bila tertinggal ditambal dengan bayar dam. Itu mazhab kita Syafi'i, perbedaan rukun haji dengan wajib haji. Nah, tapi kalau masalah fardu dengan wajib secara umum tidak ada beda. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Saja kau mandi fardu karena tanah, saja kau mandi wajib karena tanah, sama ya. Tapi kalau mazhab Hanafi istilah fardu dengan wajib beda. Salat witir wajib, salat 5 waktu fardu. Tahu lah perbedaannya. Nah, ini kamu cari kitab paling cari keterangan ini, cari di kitab paling cari. Jadi kalau sebenarnya nyaman kau menjawab apa perbedaan fardu dengan wajib menurut mazhab Imam Hanafi. Perbedaannya, kalau fardu itu sesuatu yang bernilai perintah, tadi kan perintah wajib, dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa, dengan dalil yang jelas, dalil yang sudah harga mati, tidak bisa diutak-atik lagi. Nah, ya salat waktu lagi kan fardu, puasa Ramadan fardu, itu kan jelas dalilnya. Ada kawan yang baku kuliman lagi. Nah, aqimus shalah, kutiba alaikumus syiyam, jelas kan dalilnya. Adapun yang wajib adalah hasil dari ijtihad. Nah, hasil ijtihad seperti salat witir. Ada jelas di Quran kutiba alaikumul witru, ada. Nah, akimul witra, ada. Quran hadisnya ada. Yajibu alaina salatu witri, ada. Tapi apa? Man lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak melakukan salat witir, maka tidak diakui daripada kami. Maka dia bukan dari kami. Itu adalah ujian Imam Hanafi wajib untuk. Nah, ujian Syafi'i itu kada wajib, cuma sangat dianjurkan. Sunatnya itu muakkadah. Nah, jadi berbeda pemahaman ijtihadnya. Nah, maka salat witir wajib, bukan fardu. Bihila bima laisa tariqul ijtihad. Nah, beda kalau bukanlah jalannya itu ijtihad, kal ilmi seperti mengetahui bi anna salawatil khamsa, bahwa salat 5 waktu itu wajib, wa anna zina muharramun, dan bahwa zina itu hukumnya haram. Jadi perbuatan zina itu haram bukan hanya orang Islam, agama apa saja sama aja menghukumi zina itu adalah perbuatan yang sangat jelek, sangat dimurkai oleh agama tersebut. Jangan kan bagaimana Islam aja yang menambahkan zina itu haram, dan pada Islam ya ada sama dengan agama lain gitu juga. Sampai agama yang bukan agama langit pun, agama langit itu agama ada kitabnya, ada rasul yang pernah diutus kalau menyimpang agama itu. Nah, ini kan menyimpang agama sampai Islam menyimpang dah. Islam jangan mujur agamanya dengan lain menyimpang.
Kenapa? Karena semua agama harus masuk kepada Islam. Bila kada masuk berarti menyimpang. Itu artinya prinsipnya. Karena Islam ini agama terakhir. Tapi bagi mereka yang di luar Islam, lain pula untuk mandirinya. Kenapa tadi? Jadi semua agama takuni aja sama berdatan bahwa perbuatan zina itu jelek. Jangankan yang beragama zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kan terkenal banyak orang-orang yang berbuat yang haram-haram ini yang kada baik ini. Ternyata bangsawan Quraisy mereka benci perbuatan zina itu. Mereka benci perbuatan zina. Bangsawan Quraisy itu jargonnya orang berzina itu orang yang tidak punya harga diri. Gara-gara ini udah berzina bukan bangsawannya. Jadi ketika Nabi mengatakan jadi zina itu haram, langsung terima punya. Nah itu, jadi apa artinya itu? Perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Yalah. Membunuh sama juga semua agama melarang membunuh. Mencuri sama semua agama melarang mencuri. Karena itu nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Jadi adalah jaring itu sangat agama benci dengan kezaliman. Jangan kamu sangka Islamnya jangan anti kezaliman. Semua agama anti kezaliman. Korupsi, semua agama melarang korupsi. Tapi tidak korupsi Indonesia nama orang Islam. Apakah Islam anti korupsi? Ada mana? Nah, kata Islam menyerang korupsi karena Indonesia mayoritas orang Islam. Dia koruptornya mayoritas Islam juga. Tapi jadi padahal Islam menjadi korupsi. Ya lah. Di dalam agama menjadi korupsi. Tapi tidak korupsi orang Islam. Ya, Islam punya di Indonesia nih. Nah, itu tidak banyak orang Islam yang korupsi. Nah, begitu pula yang lain-lainnya mana? Kalau ada kan berita ini dia sentimen dia. Bila Islam dia melakukan kejahatan dia diberitakan dia. Tidak orang kali Islam dia tidak kan itu. Karena kita mayoritas, otomatis kejahatan pun dari yang mayoritas. Agama lain bisa juga. Agama lain macam juga kejahatannya terjadi juga. Kita bukan itu beritanya. Kan ada orang sentimen terkait itu menuduh-nuduh bahwa pemerintah Niger menjadi Islam. Itu hanyalah terkadang tuduhan itu terkadang ada terbukti, tersinggung pemerintah kalau di tempat itu. Nyaman benar kalau lah, kan datanya kan bisa ini benar, lapang benar. Kadang suatu hal yang sedikit yang itu banyak. Kalau kan kayak wakili itu lah. Ada standar. Indonesia berapa penduduknya? 350 juta perkiraan. Tapi boleh ya 30 juta. 30 juta kan kita itu kan. Tapi kalau lebih gede, lagu Ramadan. Berapa penduduk Indonesia? Yang mana? Betul kata-katanya. Lawas tuh ini Ramadan. Juta penduduk Indonesia, ya mana lagunya? Nah, dikit aku ngomongnya itu lupa. Itu kan angka nominalnya itu ada di Desember. Tapi waktu itu lagu itu tahun berapa? Nah, ini kan 2025 ada. Bisa bayar 3 jutaan udah dari kita Indonesia. Nah, ambil 1% berapa? Nah, 3 juta atau 1% berapa? 300 juta, berarti 3 juta lah. Ya, nah. Adalah kita tuh kasus tuh 3 juta orangnya yang melapor. Itu 1% hanya. Ini terkadang kejadiannya di Indonesia paling 10-20 dipadahkan mayoritas Indonesia ini kan laporan ke mana? Timur mana? 1% yang sampai 0,0%. Kayak saya mewakili orang banyak. Nah, kita kayak itu aja memponis sesuatu tuh sedikit benar di Indonesia banyak. Ya lah. Orang demo aja, menuntut aja. Berapa demonya? 3.000 berapa gram? Dulu demo berapa? 5 juta lah, 5 juta. Nah paling anggaplah 2% gitu. Banyak ini nggak ada berapa nih? Dan apa misalnya? Tapi berita itu kan kalau diambil sebagai suatu hal yang istimewa karena angka itu sulit ditemukan.
kayak haulan nih, haulan kusongpo, berapa orangnya? Juta lah tadi, nah tadi berapa? Nah, 3,4, 3 juta per 3 juta per 1.000 lah. Nah, itu kan angka hadir luar biasa lah. Angka itu kan angka juga namanya fantastis lah. Nah, ini dari haulan mereka itu orangnya. Tapi angka 20 tahunan bang, banyak juga kan? Nah, kita sakausa juga, kan rumah penduduknya 2 juta. Nah, jadi Habib mana dah jelas lah. Mungkin mau kita melihat di situ kan luar biasa. Tapi kalau kita pandang bang angka ubat, tapi masih banyak ambil juga oleh. Umat Islam masalah pesantren berapa sekian. Nah ada pesantren bang banyak juga, punya ada pesantren bang kalau ada pesantren. Pesantren bang bisa baca Quran atau berdatang lah. Nah, Pak, dua aliyah, satu aliyah ada. Baca Quran masih begitu, ya Pak. Nah, ya kayaknya bila pesantren pasti bisa baca Quran berdatang Pak. Fantastis namanya angkanya. Jadi ketika ada suatu pernyataan umat Islam jangan bisa baca Quran paling-paling sekian persen, jujur beritanya itulah. Belum kita paham Quran nih, beberapa orang. Kita ini kan Indonesia ini berapa Islamnya sekitar 80% lah, bisa naik bisa turun rata-rata. Kemudian, nah jadi apa tadi? Wa anna zina haram dan zina itu adalah haram. Semua agama mengatakan zina itu haram. Artinya suatu perbuatan yang keji dan tercela. Wa anna menghindari semua dan lain-lain minal masalah qat'iyah daripada masalah-masalah yang pasti sudah. Artinya dalilnya sudah pas. Tidak ada perlu lagi di otak-atik dalilnya. Nah, maka masalah-masalah yang sudah pasti ini dikatakan fala yusamma fiqhan, maka itu bukan ilmu fikih. Cuma itu hanya ilmu syariat saja. Jadi kalau fikih ini ilmunya adalah ilmu hasil ijtihad. Arti ulama itu berpikir keras mendapatkan suatu hasil ke pemikiran, itulah namanya fikih. Kalau buka Quran langsung dapat, buka hadis langsung dapat, itu bukan fikih, tapi itu namanya ilmu syariat saja. Salat waktu adalah wajib, itu ilmu syariat saja. Tapi dimasukkan dalam bab fikih. Kita baca fikih ada membahas itu. Ada lah nah. Ada mana penting nih. Nah, jadi ilmu fikih kita ini sebenarnya campuran antara secara umum ilmu syariat dengan ilmu fikih. Karena kalau bujur-bujur fikih aja kita kadang mau membuat nang sudah jelas dalilnya di Quran atau di hadis. Satu hal dari ijtihad. Fal ma'rifatuna, maka pengertian ma'rifah di sini al ilmu mengetahui, bimakna dzanni dengan makna menyangka. Nah, jadi kalau ikan sudah menyangka kuat saja, itu sudah terpenuhi targetmu. Wal ahkamu al muradatu bima dzukir, hukum-hukum yang dimaksud pada yang disebutkan sab'atun, ada 7. Nah, hukum-hukum itu ada 7. Al wajibu pertama wajib, wal mandubu kedua sunat, wal mubahu ketiga mubah, wal mahduru haram, wal makruhu was sahihu sah, wal batilu batal alias rusak, gagal. Fal fikhu, maka pengertian fikih al ilmu adalah mengetahui bil wajibi, apa itu wajib, apa yang wajib, wal mandubi, apa yang sunat, ila akhir sabah hingga 7. Ai bi anna hadzal fi'la wajibun, misalkan perbuatan ini hukumnya wajib, wa hadza mandhubun ini sunat, wa hadza mubah ini boleh saja, wa hakadza ila akhiri sab'ah, dan seterusnya hingga semuanya ke 7-7-nya. Nah, itu tak cukup menyangka kuat lah, menyangka kuat saja, kadang mesti harus meyakini. Nah, bagaimana sangka kuat atau lan yakin beda. Nah, nangkara sangka kuat tuh kayak ini. Hari ini muro, tahu muro? Nah, apa muro dah? Tertutup awan, menghadap harinya. Lalu pulang gurugum patir. Nah, harinya muro, menghadap sudah, patir gurugum pulang. Kenapa nak ada di pikiranmu? Satu mat lagi, hujan, iyalah, pasti kada.
Wanita mesti akan. Ada apa aja pasti. Nah, harinya muruk, perapang sudah. Pasti hujan lah. Mau lah kali jadi hujan. Nah, mau. Kenapa? Angin meniup loh nih. Tiupnya angin namanya awannya pas pindah ke lain. Hanya berbeda hujan. Amuntai kali jadi hujan. Cerah amuntai bahasa belang. Kan awannya itu campurnya angin, baunya berbeda. Nah, hujan berbeda tahunya bakal jutan awan tak kuat berbeda pas hujan. Ini panas, kadap hujan langsung. Padahal muntai parapang lah. Nah, bisa ada. Nah, maka ketika melihat awan sudah tebal, hari menghadap gurgung pater. Nah, lalu ikam ada pikiran hujan hari. Itu ngarannya sangkako. Bahasa Arabnya dhan. Tapi kalau mesti akan. Nah, tak mesti akan ikam. Ini panggilnya. Kenapa ikam yakin video ni? Yakin video nah. Yakin video lah. Kenapa yakin ikam? Kenapa ikam yakin video gini? Karena ikam melihat. Aku yakin aku malu lagi menangkap lagi. Sepeda juga gini nah. Melihat menangkap lah. Biji mataku nah. Tapi aku merasa sepeda nih kok. Nah, karena indrawi kita melihat langsung, maka kita dapat meyakini. Maka yakin ini sepeda. Nah, itu bedanya antara yakin dengan dzan. Kalau yakin tuh ada indrawi kita nih, panca indera kita nih membuktikan tuh yakin jadinya. Tapi bisa Jepang kita lah yakin, tapi salah. Kenapa? Mata salah lihat, yalah. Tangan salah jabai. Nah, itu bisa terkelabui namanya. Tapi itu ngarannya yakin tapi salah. Nah, jadi sesuatu yang yakin itu terbukti dengan jelas. Tapi kalau setelah sangka hanyalah ada pikiran itu. Maka dalam berpikir ikan ada pakai yakin, ikan cukup pakai sangka kuat. Contoh, ikan mandi wajib. Bisa mandi wajib dah? Bisa ada mandi wajib. Bisa adalah. Berarti kamu balik dah lah. Jangan balik mana aja membalikin, belum bisa dah. Oh. Wah, jangan membalik ya, membalikin bisa dulu memberi apa? Memberi jokong. Nah, itu. Ikan mandi wajib. Yakinlah awakmu tuh basah seikungan. Nah, yakinlah. Dimana kamu tahu yakin? Melihat ikam lah. Ini belakang mana kita lah. Ibu mana? Pahnya mitihi. Nah, amun yakin kamu seikungan awak kata ketahuan. Matawu melihat sing awak atau ikam hahar ke awak basah nya deh. Yakinlah. Yakinlah ikam lah. Itulah yakin karena kada bok. Ikam tak bukti akan. Ya, mungkin bisa yakin kene pakai alat deteksi. Nah, jadi kan biar wajib lah, itu wajib nah. Wajib karena masukin gang alat apa? Detektor. Masuk ikan masuk. Tidak hati. Basah 100%. Nah, basah 100%. Hanya ikam yakin karena ada alat mendukung. Yalah. Di sensornya ikan di mana? Di dunia. Di scan-nya di kawan. Basah 100%. Jadi ikam yakin. Itulah kita mah diwajib tuh tumpah numpah. Ini besar ikan ada. Berarti besar ada. Itu ngarannya sangka dan ngarannya. Boleh kita dipikir pakai dan boleh. Kamu pakai yakin kita pikirin apa? Boleh kita ibadah. Pakai sangka kuat jadi kita. Maghrib. Nangaran maghrib tuh matahari tenggelam. Melihat tenggelam. Mustahil. Kita diamuntai mustahil matahari tenggelam. Kenapa? Tak tutup pepohonan dan bangun. Kami jadi sungai buruh aja. Sungai buruh itu kan ada langgar misalkan di jalan pokoknya bila buka langgar malah malintang ke sana melihat matahari tenggelam. Tetap. Kenapa? Karena itu masih tertutup pepohonan. Kada asli. Kalau asli itu berada di pinggir laut, pantai, melihat matahari tenggelam di banyu atau di padang pasir, nang tandus rata, itunya kawan yakin melihat matahari tenggelam. Berarti apa kita? Zuhur, asar, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pakai apa aja kita? Ajen kan apa?
Nah, di anak kaum ini tidak dijam nggak? Nah, di masjid foto kaum tidak dijam nggak? Masjid kami aja kaum tidak dijam ya. Jadi di masjid kami aja kaum menentukan waktu salat tidak dijam ya. Bacalah jamnya aja. Bacalah jamnya aja. Tidak dijam mana? Tidak dijam ya kaum kami itu aja. Artinya berstandar lah. Nah, yalah jentah. Nah, jam 12.4 jam jor. Adalah kaum turun ke tanah hari pas jadi tanah deh. Nah, gini jam matahari. Ya aja gitulah kaum jam. Jadi mana? Pakai jam aja itu ngarannya zan, sangka boleh lah. Jalan pikir itu boleh. Nah, alhamdulillah. Itu. Tapi kalau tauhid itu boleh. Tauhid harus pakai yakin. Nah, lalu untuk mencapai yakin pakai dalil. Allah Ta'ala kalau dilihat Allah Ta'ala sifatnya kalau dilihat tahu itu harus yakin, tapi yakinnya pakai dalil. Mana oleh dalil atau siapa dalil itu siapa nama siapa yang mencernanya ya akal kita. Nah, jadi kenapa Tuhan katakan ada pasti ada Tuhan apa dalilnya? Adalah ciptaan ini, semua alam ini adalah bukti ciptaannya. Kalaunya ada ciptaannya pasti ada yang menciptakan. Allah ada, buktinya apa? Nih, makhluknya banyak nih, pasti ada Allah Ta'ala. Nah, maka akal kita berpikir ke situ, walaupun kita kadang lihat ke Allah Ta'ala, tapi akal. Ini hanya indera keenam. Mata melihat, telinga mendengar, ilat mengecap, tangan meraba, apalagi hidung mencium, ya kan? Itu 5 panca indera keenam otak berpikir atau hati mengenal. Nah, jadi tauhid itu menggunakan indera keenam atau pakai akal kan memikirkan. Nah, maka sampai kepada yakin. Bila kada yakin itu Tuhan ada, berarti tauhidnya belum beres. Wujud, kidam, baka dan seterusnya. Bila belum yakin dengan itu tauhidnya akan beres. Supaya yakin apa? Kita belajar kayak apa cara menyusun pikiran kita untuk menyampaikan meyakini terhadap sifat Allah Ta'ala 60 itu. Ya kan pada kamu cara memikirkan. Nah, ya tak jikalau seandainya ini kan. Dan argumentasinya mulai jam kita awam, karena pulang Syarqawi al-Hudi, sampai karena pulang Mubarahin. Itu tak menyusun dalil supaya kita meyakini. Karena tauhid tidak terima dan harus pakai yakin. Nah, yakin didapatkan dengan dalil. Dalil dicerna oleh akal. Nah, maka menggunakan akal ada kalau tauhid orang gila, dia tauhid malah ada nyambung, akalnya tidak. Ada hukum akal. Hukum akal apa? 3. Wajib, mustahil, dan jaiz. Bila orang jadi imam haramain, siapa kada mengerti hukum akal, orang tu gila. Ngerti hukum akal. Nah, ngerti lah hukum akal lah. Wajib, mustahil, jaiz. Ngertilah. Bila kada ngerti, gila berarti. Hukum akal apa? Artinya bila akal ada, pastinya akal itu bergerak untuk menghukumi itu, untuk menerapkan itu. Amun kada mengerti lalu hukum akal, gila berarti orangnya. Ngerti hukum akal lah. Ngerti jaga hukum akal. Buktikan bang, tes bang. Tes IQ nah. Nah, hukum akal berapa? 3, 1. Wajib 2. Saya 3. Apa itu wajib? Nah, apa wajib? Nah, apa wajib? Nah, mungkin umal haramain kita kada mengerti hukum akal sama dengan benar. Apa wajib? Nah, yang sederhana aja. Arti wajib itu pas. Arti wajib itu pasti ada. Arti mustahil pasti dia ada. Arti jaiz boleh ada, boleh. Nah, paham dah? Ada paham? Berarti kata paksa belum? Paham dah? Arti wajib pasti ada. Arti mustahil pasti tiada. Arti jaiz boleh ada, boleh tiada. Bisa ada, bisa tiada. Paham dah? Berarti akal berdana.
Mana dibakar aja. Apa sok? Atau suruh belajar pakai lono. Sederhana aja. Tapi kalau apa arti wajib? Barang yang diterima oleh akal adanya. Itu bahasa Melayunya gitu. Lalu kan barang barang apa ya kabel itu tak barang yang itu bahasa orang Bahari. Bahasa praktis saja, apa arti wajib? Pasti ada. Selesai. Yalah. Nah, kita bila pakai bahasa kayak itu, dengarkan keterangannya. Kita tahu apa? Mala yatasawwaru adamuhu. Mustahil. Mala yatasawwaru wujuduhu. Artinya ma yumkinu wujuduhu adamuhu. Nah, kan diartikan itu cara terjemahan tak Melayu. Barang yang ini. Nah, barang kok ya? Apa barang ada di barangnya aja.